Homili saya sore ini tentang surga. Silakan para katekumen mencatatnya, yang sudah dibaptis cukup mengingatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman indah di masa kecil seringkali melekat dalam ingatan seseorang. Walaupun sudah besar, sudah dewasa, sudah tua, bisa tetap ada dalam ingatan. Itu juga yang dialami oleh Teresia, yang kemudian hari menjadi seorang kudus. Disebut Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan wajah kudus. Ketika dia sudah dewasa, sudah masuk biara, dia menulis autobiografi. Dia menulis pengalaman indah di masa kecil ketika dia masih kanak-kanak. Salah satu pengalaman indah itu ialah pengalaman diajar membaca. Dia katakan dalam buku autobiografi itu, kata pertama yang dapat saya baca yaitu surga. Itu berarti pinter gurunya, ya, karena menyediakan sarana baca, dan sarana baca itu adalah buku rohani. Mungkin satu kalimat, atau mungkin yang diajarkan untuk dibaca oleh Teresia hanya satu kata itu, surga. Maka dia membaca surga. Kata itu selalu ada dalam ingatan dia. Lain dengan pengalaman banyak orang. Ya. Waktu saya kecil diajar membaca, ya, ini Ibu Budi, ya, ini Ibu Budi. Ya. Jelas bahwa yang disuruh membaca itu bacaan biasa. Ya. Teresia lain. Diajar untuk membaca, dan kata pertama adalah surga. Dalam pertumbuhan selanjutnya, dia katakan, saya percaya bahwa ada sebuah surga. Jadi kata surga yang melekat dalam ingatan itu pelan-pelan mengantar dia untuk sampai kepada iman. Dari ingatan di otak pelan-pelan turun sampai ke hati. Maka dia bilang, saya percaya bahwa ada sebuah surga. Nah, karena dia percaya bahwa ada sebuah surga, maka dia punya kerinduan supaya kelak bisa sampai ke surga. Dia punya kerinduan supaya suatu saat bisa masuk surga. Bisa menikmati apa yang disebut surga yang dulu adalah kata pertama yang dapat dia baca. Maka dalam buku itu, bab yang lain, dia katakan, sudah cukup saya memandang keindahan bumi ini. Keindahan surga adalah satu-satunya tujuan kerinduanku.
Ini menjadi latar belakang dia mengapa begitu menggebu-gebu di usia belum 15 tahun. Ya, sudah pengen masuk biara Karmelites, biara kontemplatif. Sudah cukup saya memandang keindahan bumi ini. Keindahan surga adalah satu-satunya kerinduanku. Dan inilah yang ia perjuangkan sehari demi sehari sejak dia masuk biara Karmelites Lisieux, Perancis. Dan ketika dia sudah hidup dalam biara, dia ingin mewujudkan kerinduannya itu. Menikmati, memandang keindahan surga. Lewat jalan yang dia sebut jalan kecil. Disebut juga jalan kerendahan hati. Maka sebagai bentuk dari kerendahan hati itu, dia katakan, saya ingin tetap menjadi kecil. Supaya tangan Tuhan bisa mengangkat saya sampai ke ketinggian surga. Ini logika dia yang sangat sederhana. Saya ingin tetap menjadi kecil. Supaya tangan Tuhan bisa mengangkat saya lebih ringan sampai ke ketinggian surga. Indah. Semangat untuk mewujudkan kerinduan Teresia. Ingin memandang keindahan surga. Ingin masuk surga lewat jalan kecil, jalan kerendahan hati. Dari mana dia belajar seperti ini? Bisa jadi dia belajar dari Bunda Maria. Dia adalah seorang yang rendah hati. Jalan kerendahan hati itu yang dia pilih. Kita dengar dalam Injil tadi, dalam Kidung Pujian Maria, Lukas bab 1, ayat 46 dan seterusnya. Saya baca sebagian ayat 46. Jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lalu ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia menempatkan diri sebagai seorang hamba yang siap melayani kehendak tuannya. Dan Allah adalah tuannya. Sebab ia telah memerhatikan kerendahan hambanya. Di ayat berikutnya, ayat 52, Maria berkata, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kidung Pujian Maria ini merupakan sebuah pengakuan iman. Bahwa orang yang dalam hidupnya menyombongkan diri akan direndahkan. Tetapi justru orang-orang yang mau merendahkan diri akan ditinggikan. Ini keyakinan
Maria. Tapi Yesus sendiri dalam Injil juga mengatakan. Dalam Injil Lukas bab 14 di ayat 11 Yesus mengatakan begini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahkan akan ditinggikan sampai ke tingkat yang tertinggi yang disebut surga. Tidak ada tempat yang lebih tinggi lagi selain surga. Maka orang yang merendahkan diri, menempuh jalan kerendahan hati, akan Tuhan angkat sampai ke tingkat tertinggi surga. Dan keyakinan Maria seperti ini. Maka dia menempuh jalan kerendahan hati. Jalan yang dia yakini akan mengantar ke ketinggian. Ditinggikan sampai ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Diangkat sampai ke tingkat tertinggi surga. Bahkan diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Seperti yang diajarkan oleh gereja, karena diimani bahwa Maria layak untuk diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Maka diajarkan sebagai ajaran resmi gereja, dimaklumkan oleh Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950. 73 tahun yang lalu. Ini pengakuan iman gereja. Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Nah, badan ini badan yang mati atau badan yang hidup. Badan yang mati lepas dari jiwanya lalu bangkit, atau badan yang hidup lalu diangkat ke surga. Kira-kira menurut pikiran Bapak Ibu, saudara-saudari, ini badan Maria yang masih hidup atau mati? Gimana? Hidup? Hidup? Mati? Hidup apa mati? Wih, pinter ya. Badan yang masih hidup. Kalau kita mau main logika sederhana, logikanya. Ya. Dalam surat Rasul Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 23 disebut di sana, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Nah, Maria
dalam ajaran resmi gereja yang dimaklumkan oleh Paus Pius ke-9 pada 8 Desember 1854 dikatakan dalam dogma itu, Maria dikandung tanpa dosa. Ya, Maria dikandung tanpa dosa. Jadi sejak awal hidupnya ia bersih tanpa dosa. Lalu selama hidupnya gimana? Selama hidupnya apakah bersih dari segala dosa? Bersih atau enggak? Bersih? Pinter ya rek, anak-anak ini siapa yang ngajar? Badan Maria bersih dari segala dosa. Sekadar untuk membantu refleksi Bapak Ibu. Bunda Maria sendiri dalam sebuah pesan yang ia sampaikan pada 6 Februari 1985. Pesan itu disampaikan melalui wawancara batin dengan seorang imam Italia, namanya Romo Stefano Gobbi. Beliau sudah meninggal tahun 2011 yang lalu dan sekarang dalam proses beatifikasi. Pengakuan Maria di tanggal itu, ya 6 Februari 1985 begini. Sepanjang hidupku, jiwaku tidak disentuh oleh dosa yang paling ringan sekalipun. Dalam sekejap pun tidak. Jiwaku selalu sungguh cemerlang, sungguh indah, sungguh murni. Sungguh cemerlang, sungguh indah, sungguh murni. Karena apa? Sepanjang hidupnya jiwanya tidak tersentuh, tidak disentuh oleh dosa yang paling ringan sekalipun. Sepanjang hidupnya. Paulus bilang upah dosa adalah maut. Maka kalau Maria tidak disentuh oleh dosa yang paling ringan sekalipun, bagaimana waktu dia diangkat ke surga? Apakah harus mati dulu? Untuk apa mati? Kan kematian itu dialami oleh orang yang punya dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus mati bukan karena dia berdosa, tetapi dia harus mati untuk menebus orang-orang yang berdosa, karena tidak ada cara lain untuk menebus orang-orang berdosa selain dengan kematiannya. Tapi Maria yang tak tersentuh oleh dosa, saya pribadi punya keyakinan ia diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya, badan yang tidak mati. Elia saja naik ke surga dengan kereta. Apalagi Maria yang dikandung tanpa noda dosa, yang sepanjang hidupnya tak tersentuh oleh dosa yang paling ringan sekalipun. Layak kalau ia diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Orang boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi kalaupun tidak setuju, juga akan sulit menunjukkan buktinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita ditunjukkan oleh Maria jalan kerendahan hati, jalan menuju ke ketinggian surga. Dari pihak kita adalah orang-orang yang berdosa, yang karena dosa suatu saat akan mati. Maka senyampang kita masih hidup, kita tempuh jalan kerendahan hati, jalan pengakuan bahwa saya berdosa, bahwa saya punya kesalahan, dan karena itu perlu terus-menerus bertobat, supaya kelak lewat jalan kerendahan hati kita ditinggikan sampai ke tingkat yang tertinggi yang disebut surga. Berkumpul dengan Tuhan Yesus, berkumpul dengan Bunda Maria, berkumpul dengan Santo Yusuf, berkumpul dengan para kudus seperti yang selalu didoakan dalam doa syukur agung dalam setiap kali misa dirayakan. Tuhan memberkati.